Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Yang mulia guru kita yang bersama selaku imam syekh masjid, yang mulia guru-guru Bandung yang berhadir di Pak Uro yang sangat mulia rayanya, yang mulia seluruh jamaah urang syekh ulun tuan Bandung yang berhadir di Pak Uro yang sangat mulia rayanya. Alhamdulillah, tanpa terasa getanya uronyo ka berada di uro yang ke-10 di dalam bulan Ramadan, merupakan pula uro yang terakhir di season pertama, yakni rahmat. InsyaAllah untuk malam getanya akan tamasuki dalam season yang kedua, yakni maghfirah. Sebagaimana yang kagetanya maklumi bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang lebih bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, dan bulan Ramadan juga sangat banyak terdapat keistimewaan di dalamnya, dan bulan Ramadan merupakan bulan kesempatan bagi getanya. Maka ni Uro yang sangat mulia rayanya, luntuan akan menyampaikan 3 kesempatan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan momentum atau kesempatan bagi getanya untuk membersihkan jiwa getanya daripada segala dosa. Getanya di luar Ramadan tengku metuah urang syekh lethat dosa-dosa yang getanya kerjakan. Apakah itu dosa raya ataukah dosa ubid? Baikkah itu dosa sengaja ataukah tidak sengaja? Lethat dosa getanya dengan Allah di luar Ramadan. Coba uronyo getanya ka berada di dalam bulan Ramadan. Tak jadikan bulan Ramadan kalinya sebagai kesempatan, sebagai momentum bagi getanya untuk membersihkan jiwa getanya daripada segala dosa. Di antara dosa getanya di luar Ramadan dengan Allah, salah satunya adalah getanya mungkin di luar Ramadan pernah meninggalkan sembahyang, abai itu subuh, ataukah sembahyang luhur, ataukah sembahyang asar, ataukah sembahyang maghrib, atau sembahyang isya. Dengan sebab tak kebah bandum sembahyangnya tengku metuah, getanya mudausa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka uronyo getanya kalam Ramadan, coba getanya taubat daripada dosa meninggalkan sembahyang tersebut. Dosa kebah semayang urang syekh han ampun, han maaf dari Allah ngan semata-mata taru imada. Dosa kebah semayang han gepa ampun le Allah ngan semata-mata tamu doa ba Allah, ya Allah nepa ampun dosa lun, han ampun. Baru ampun dosa kebah sembahyang, hanya saja satu jalannya, yakni mengqadakan segala sembahyang yang pernah getanya tinggalkan dengku metuah. Dalil yang menyatakan wajib qada sembahyang. Rasulullah dalam sebuah hadis nepegah, man nama au nasiya anis salati falyusalli idza dzakaraha. Somantang yang tengut daripada sembahyang, hendak sembahyang ia ketika jaga. Somantang yang tua daripada sembahyang, hendak sembahyang ia ketika teringat. Dalam hadis yang nana pegah oleh Rasulullah, tengut dan tua. Adapun sengaja nana pegah oleh Rasulullah. Teman bagaimana hukum sembahyang yang getanya tinggalkan secara sengaja? Nyo adalah hidup hukum lebih aula untuk wajib qada, karena hino diberlakukan kias. Dum tengut dan tua geyu qada, apalagi sengaja lebih aula
untuk wajib qada tengku metuah. Hadirin kaum muslimin, urang syik ulun tuan ban Bandung yang Allah muliakan. Maka dengan sebab takebah sembahyang, getanyo mendausa dengan Allah, maka coba uronyo getanyo ka berada di dalam bulan Ramadan. Takada ubina sembahyang yang pernah takebah di luar Ramadan. Bila getanyo hana wate yang kosong untuk qada sembahyang, cara yang sangat mudah adalah di setiap selesai sembahyang tunai, tak bedah untuk tak sembahyang qada sabah wate beile tak tinggalkan masjidnya tungku metuah. Selesai sembahyang subuh gob ibadah iwa, tanyo bedah untuk qada subuh. Selesai sembahyang luhur, asar, maghrib dan isya, gob ibadah iwa. Setelah selawut, tanyo beile tak tinggalkan tempatnya. Getanyo beile tahu tak bedah tak sembahyang qada baik luhur, asar, maghrib dan isya. Meno adalah cara yang kena puput oleh ulama-ulama Aceh yang mendirikan jamaah suluk di setiap bulan Ramadan. Seumpama di Alubili bak tempat almarhum Abu Karimuddin, seumpama di Matang Sago bak Abu Wahab Matang Perlak, hinan gepedang jamaah suluk. Dalam jamaah suluknya tungku metuah gepraktekkan qada sembahyang, yaitu setelah tunai ibadah muadzin ikamat sigatu lalu qada. Setelah tunai bedah muadzin lalu bedah ban Bandung untuk qada. Dengan cara laganya tungku metuah na tinggal sembahyang 2 tahun, meno tak pelaku selama 2 tahun tanpa tersadari sembahyang yang tinggalnya Bandung terqadakan. Maka kebah sembahyang itu adalah dosa getanyo dengan Allah. Ramadan ka merumpak dengan getanyo, coba jadikan Ramadan kalinya sebagai kesempatan untuk laki ampun dosa ba Allah Ta'ala. Apakah dosa yang karena tinggal sembahyang ataukah dosa-dosa yang lain tengku metuah. Nyo merupakan poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, bulan Ramadan merupakan kesempatan ataupun momentum bagi kita untuk meningkatkan dalam mengendalikan hawa nafsu. Getanyo manusia nebuh nafsu oleh Allah dan gebuh akal. Bila getanyo mampu mempergunakan akal dan sanggup mengendalikan hawa nafsu, martabat getanyo lebih mulia dari malaikat Allah. Adapun sebaliknya, bila getanyo manusia han mampu mempergunakan akal dan han sanggup mengendalikan hawa nafsu, martabat getanyo manusia akan lebih rendah, bahkan akan lebih hina bila dibandingkan dengan binatang. Bila getanyo dalam Ramadan, nafsu na 2 macam. Yang pertama na nafsu yang wajib tatun dalam Ramadan, yaitu nafsu apabila hana tatun jut ke batu puasa, nyo nafsunyo wajib tun. Seumpama getanyo suami wate tawa urumah punya nafsu hendak mensetubuhi perumah, hendak tajima, nyo nafsu yang laginya wajib tun dengku metuah. Bila hana tatun langsung lam jima, tanyo batu puasa, nafsu modelnya wajib tun. Nafsu yang kedua hana wajib tatun, tapi sunat untuk tatun nafsunya. Nafsu yang sunat tatun tersebut bila taturuti han batu puasa, tapi efeknya bisa mengurangkan pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan semua pahala puasa. Seumpama nafsu mangat betubuh, sehingga wate tamano tabuh sabun, sehingga wate tatibit tajak ukude tabuh minyak wangi, nyo adalah hawa, nyo adalah nafsu. Maka dalam Ramadan, nafsu yang lagi rupa dengku metuah, bila tak turut han batu puasa, tapi hendak kiranya gepegah nafsu yang demikian rupa geyu tinggalkan supaya apa? Supaya sesuai dengan hikmah puasa, yaitu untuk melemahkan, untuk mengendalikan hawa nafsu. Pernah nepegah oleh sidro ulama Aceh. Beliau merupakan ulama karismatik Aceh, putra nepegah. Apabila getanyo hendak terhadap sesuatu makanan, di mana tak hendakinya karena hawa, long hawa kuhnyo makanan, sehingga menyebulun Ramadan mungkin setelah sembahyang asar bak taduk bak teras masjid kata program nyo buka puasa untuk ngan ibu muda, nyo buka puasa untuk ngan cindoi. Program makanan buka puasa itulah hawa, itulah nafsu. Nafsu yang lagi nyo hendak kiranya gepegah geyu tinggalkan, geyu tun saat Ramadan.
Jangankan masalah makanan, ibadah pun bila karena hawa, bila karena nafsu, ibadahnya han gebi puput ge pegah. Umpama ibadah umrah, umpama ibadah haji, bila hawa tu untuk tak umrah, bila hawa tu untuk tak puput ibadah haji, alangkah baiknya ge pegah. Munyo karena hawa baik puput, paken nafsu yang di hadapan. Sehingga munyo tajak umrah karena hawa dengku mutuah. Gop truk kedeh tawaf. Itanyo gaduh lale video urang tawaf. Gop truk kedeh jiek Jabal Rahmah di mudoa karena tempat mustajabah. Tanyo lale ta foto Jabal Rahmah. Wate iwo kena gop hani pegah keban hal ihwal jih ibadah. Tapi karena tanyo tajak umrah, tajak haji karena hawa, wate truk kena hana pre uro ta cerita ba urang. Sehingga ta pegah kaki raju wate ku tawaf. Kaki raju wate ku Jabal Rahmah. Kaki raju kena, kaki raju kedeh. Tanyo yang jak umrah, tanyo yang jak haji, wate tawo gampung bak gop tayu kira. Pusebab rupanya berangkat umrah, rupanya berangkat haji karena hawa itu adalah dorongan hawa nafsu. Oleh karena demikian urang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung, Ramadan coba meningkatkan dalam mengendalikan hawa nafsu. Utamanya nafsu yang membawaki kepada batu puasa. Yang kedua, nafsu yang han membawaki kepada batu puasa tapi akan berefek gadah pahala juga mesti takendalikan. Maka inilah merupakan poin kedua, bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk meningkatkan dalam mengendalikan hawa nafsu. Adapun yang terakhir, yakni yang kelih, bulan Ramadan tungku metuah merupakan momentum atau kesempatan bagi getanyo untuk meningkatkan takwa getanyo kepada Allah. Arti takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Pubut ubena perintah Allah dan pujiuh ubena larangan Allah. Perintah nadua, adakala perintah wajib, adakala perintah sunat. Dengan sebab tak pubut ibadah sunat bisa membawaki getanyo kepada takwa. Salah satu ibadah sunat yakni diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Mungkin di luar Ramadan dengku metuah getanyo hantom tamu sedekah. Uronyo Ramadan coba tingkatkan bersedekah. Lon tungku hanapeng, long tungku kan urang kaya. Syarat bersedekah kan mesti ngan peng tungku metuah. Syarat bersedekah kan mesti kaya. Tanyo urang di bawah urang kaya. Tanyo yang udep bak garis kemiskinan. Bila ada kemauan, na jalan untuk tamu sedekah. Walau dengan sini bohrorom tungku metuah. Walau dengan sabuh kertas umuda. Walau dengan hanya satu biji kurma. Getulih oleh Allah sebagai nilai sedekah. Aisyah, isteri Rasulullah, bak sabuh uro neblo tidro jariah lamit. Nepuo lamit nyan urumah. Lalu netren malaikat Jibril netegur Rasulullah. Muhammad, lamit atau jariah yang diblo oleh hurinang katanya. Nyan ahli neraka Muhammad. Petibit dari rumah kata. God ya Jibril. Maka watege petibit lamit nyan oleh Rasulullah gejoklah kurma sebagai bekal dalam perjalanan. Maka dalam perjalanan lamit nyan watai tibit ipajuhlah kurma atas Rasulullah jo. Sebahagian ipajuh, sebahagian ikubah. Dalam perjalanan merumpok dengan urang yang membutuhkan makanan. Ijoklah sisa kurma jih pajuh bunuh ijo sebagai sedekah. Bak watenyan tungku metuah lamit tersebut gebalik oleh Allah dari ahli neraka menjadi ahli syurga. Maka bak watenyan tren lo malaikat Jibril, Muhammad, lamit yang kata petibit bunuh kagebalik oleh Allah dari ahli syurga menjadi dari ahli neraka menjadi ahli syurga. Maka ya setet Muhammad lamit tersebut hanya dengan biji kurma. Demikian juga tungku metuah mungkin legetanyo nata blo kuih bakwan timfan dan lain sebagainya boleh juga sebagai sedekah. Na anak yatim ilikut rumah, na urang janda samping rumah tajuk timfan, tajuk badak, tajuk bakwan getulih oleh Allah sebagai nilai sedekah. Lam sabuh kitab cerita bahawa na dua-dua urang gasin menyo bahasa Aceh ikun gasin tat gasin meteng paning. Pekerjaan dua-dua urang gasin nyan hari-hari adalah penggali kubur. Bak sabah uro tengah hikuh kubur dungku meduah. Gerah hana sobai karena uro tarik tat. Ipiyuhlah di samping kuburan. Duh di kalan sabah rumah yang cukup raya. Bedah urang nyan dua gejak bak rumah nyan geak lakai. Truk kenan gebi salim assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam.
Kamu gerah tat Nabi i tuan dua boh gelah. Gejawab le urang kaya bak rumahnya. Hino hana mudah i. Kahana dua boh gelah saboh gelah dua pijut. Jangankan saboh gelah tikan gelah hana. Getanyang le urang kaya nyan pakan gerah ke. Sehingga kak laki i bak lum. I jawab, kamu mekuh kubu bak sagojih tuan. Hana gebai uro cukup darik kamu gerah. Meno manteng gekeun le urang kaya nyan. Jino piyuh gata bandua jit lungkuh kubu. Tapi yuh supaya bek hek dan supaya bek gerah. Nyotum tingkat krit. Ketimbang gebii ke urang jih bandua. Getem bedah urang kayanya yak kuh kubu. Nyokrit yang model tingkat papan atas tengkum dua. Sehingga tipitlah urang kaya dari rumah tersebut jak bak kuburan. Lam perjalanan merumpak urang mekat kuih. Geblalah kuih dua boh. Padahal heg. Urang kaya serta urang gatin jeh dua ro, tapi geblau kuih dua boh. Truk bak kuburan gepeduk kuih samping kuburan gekeun bak awak nyan bandua. Awak dra ke jaga kuih lung putren lang kubu kukuh kubu. Maka tengah-tengah ijaga kuih ikeun bak ngon ni. Nyo kubunyo urusan tanyo. Truk jenazah entuk kubu hana siap, tanyo hana empat cok belanja. Akhirnya ikebah kuih hai jaga le itren lam kubu untuk ikuh kubu nak siap termasuk urang kayanya leh-leh. Kemudian siap kubu akhirnya ge udarat pajuhlah kuih le urang kaya tikrek. Tinggai tikrek ti gejuklah ke awaknya dua tikan sapoh. Setelah nyan tengut ban leh lam tengut urang kayanya gemulumpo bahwa gopnya meninggal. Lalu dicok di masyarakat itu mano pegafan sembayang serta semeyup lam kubu yang gekuh kedua bunuh. Setelahnya truklah malaikat geba tungkat cukup raya. Getanyang le malaikat nyen ba urang kaya tersebut. Marrabbuka, sa Tuhan tadi kata. Urang kaya nyen dengku metua hanjut gejawab. Maka gecok tungkat malaikat gepoh cukup tegak. Si jengkai tu kena truk tungkat dengan izin Allah. Itaju kuih yang bunuh gemu sedekah ku urang gatin je. Itun tungkat malaikat. Gepoh lam le malaikat. Itaju lam kuih metun tungkat. Gepoh lam metun sabi tungkat. Walaupun demikian metun tungkat tengku metuah. Urang kayanya mekat-kat. Urang kayanya temakutan. Pakan temakut. Karena tungkat mayun sabi. Bacut lambat truk kuih lewat tungkat kemah. Maka bak watenya prek jaga urang kaya. Ya Allah. Tikrek kuih long sedekah ya Allah. Bisa itun tungkat malaikat. Bisa selamat lun daripada azab malaikat. Apalagi ya Allah lung sedekah ubina harta yang lung miliki. Maka bawa tenyan dengan izin Allah urang kayanya ubina harta bandum gemu sedekah. Urang si ulun tuan ban bandum yang Allah muliakan. Maka bulan Ramadan merupakan bulan kesempatan bagi getanyo untuk meningkatkan takwa getanyo kepada Allah. Salah satunya dengan menjalankan ibadah sunat yakni sedekah. Cara bersedekah dengku hana payah takalan ba urang kaya. Karena menyotakalan urang kaya bersedekah tanyuhan dak ikuti karena urangnya lepeng tanyuhana. Contohlah bersedekah bak saboh makhluk Allah. Dia bukan manusia tapi binatang, dia sangat dermawan yang na lam dunianyo yakni manuk. Imam Ad-Daudi ne pegah. Ya ta'allamu minad daiki khamsu khisal. 5 boh pelajaran dapat getanyo cok bak manuk. Yang pertama husnus saut, dia bagus suara. Manuk gatu dengku meduah. Maka getanyo dalam kehidupan pegah haba busopan belemah lembut. Yang kedua pelajaran bak manuk qiyamu fis sahri, ayam itu bangun cepat ketika sahur. Maka tanyo bedah bawai dengku meduah bersempat sembahyang subuh bila perlu, bersempat sembahyang tahajud. Sehingga wateta pecicap anu, wateta pecicap cucot. Walaupun tanyo toke lemong, walaupun tanyo toke kameng kan ngan pa lemong, kan ngan pa kameng tengku, tetap manuk tamita. Kenapa? Karena ada sesuatu di balik manuk tersebut, yakni qiyamu fis sahri. Maka gemat pa manuk le gure. Gekeun ba anak metuahnya. Ne loncok sempena bak manuk ne bah. Sebagaimana manuk ibadah awai gata bedah ba awai. Manuk ibadah ipuga urang ibadah bedah gata ibadahna. Manuk ibadah ipuga urang ibadah lalu diharkat bedah gata leuh ibadah harkat berbakti ku urang si. Nyo tungku metuah sifat manuk luar biasa. Kemudian yang kelih sifat manuk ghirah cemburu.
maka katanya urang Islam bercemburu. Ketika nak urang yang ganggu agama katanya pinah urangnya. Sebagaimana manuk nekalan. Sabah manuk agam, truk manuk inang, truk manuk agam lain ipekaru manuk inangnya. Bedah manuk agam pertama, ipinah manuk agam kedua. Kenapa? Karena itu jangan diganggu temannya. Menankah katanya dalam Islam bercemburu. Yang keput sifat manuk tungku metuah kasiratut jima. Manuk le anu, manuk le keturunan. Paling kurang segai manuk 12 atau 8, paling kurang 7. Hana manuk tungku yang manuk sini. Hana manuk tungku yang manuk 2. Bila tatanya mbak manuk, hai manuk metuah, pakan han katim kemarom 2 boh atau wasabah. Andaikan jud ipegah bah sungguh jawab. Tebah wate-wate, tu umpung-umpung tu. Manuk sangat le keturunan, maka contohlah pada manuk. Sehingga urang akhirat Rasulullah bangga dengan getanya karena le keturunan banyak umatnya Rasulullah. Yang terakhir sifat manuk adalah sakha dermawan. Nekalan manuk. Irumpa lemoy kirih. Ulat yang nalam lemo. Sini ulat. Icoh, iperhut, icoh, iperhut, icoh, iperhut. Ikatet ihoingon ni. Wate truk ngon icoh lengon hanai kentapu. Ijak yak mita lain. Wate tati bru hai pajuh tetap ihoingon dengan katut. Tetap baru ijuk kengon wate lu tati hani pajuh tidro tungku metuah. Nyokuh nampaknya manuk merupakan makhluk yang paling dermawan, maka contohlah bak manuk. Menyota contoh bak urang kaya tungku metuah getanyo han tak ikuti karena urangnya le harta. Ketika singa getanyo kena meninggai wate truk malik maut. Hinan tanyo tahu laki wate si atu udip si minit atau 2. Sebagaimana Allah nepegah dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, nabi udip kelun ya Allah mesti atu. Fa asaddaqa pasti lung bersedekah. Wate kena mati tungku metuah. Talake udip si atu. Kan semayang tujuan tu. Kan puasa tujuan tu. Kan jakut, kan iktikaf. Fa asaddaqa untuk bersedekah tujuan gedanya. Pakan. Rupanya seorang ulama daripada mazhab Hambali menjawab, hikmah sedekah 5 boh. Yang pertama, bisa meringankan sakaratul maut. Yang kedua, lampu yang paling bercahaya alam kubur, itulah hasil pahala sedekah. Yang kedua, urang kiamat, pintu syurga yang paling raya gebuka bernama As-Sakhaya, yang akan dilewati oleh orang-orang dermawan. Yang keput, yang bahawa hisab paling berat urang kiamat adalah harta. Maka ketika kena mati, talake udip si atu ada majud ubina harta bertama sedekah tujuan bek merumpak hisab singoh di urang kiamat. Yang kelima, tanda ibadah getanyo gedung oleh Allah, tanyo senang hati untuk bersedekah. Tanda ibadah getanyo geterima oleh Allah, tanyo galak hati untuk bersedekah. Bila tak balik, tanda ibadah getanyo han getung oleh Allah, tanyo hana galak, tanyo hana senang bersedekah tungku metuah. Maah lun pegah. Ketika merumpak lampu merah boh di matang atau di birin, takalan idang motor mewah iku getanyo. Na anak mit tengah imat peluk lam ujun kadang lam urotari ithok-thok pintu kaca motor ilake sedekah. Kan peng sertuh ilake. Kan peng 50 ribu ilake. Ada 500 tajuk pih terima. Tapi dithat motor mewahnya ibuka kaca tungku metuah. Apakah mereka memang tidak diterima ibadah oleh Allah? Tanik pegahan peng han mungkin motor cukup hayu tapi 500 rupiah peng. 1000 rupiah peng. Hai itu pujuk. Padahal gepegah oleh Rasulullah dalam hadis. Satu kemuliaan bagi orang kaya apabila orang kaya ijak bak rumah orang gatin yakjuk sedekah. Satu kehinaan bagi orang kaya apabila sempat rumahnya, mobilnya diketuk pintu oleh orang miskin. Walau tajuk wate ijak orang gatin bak rumah tu. Walau tajuk wate itok-tok pintu oleh anak yatim. Walau tajuk yang kehinaan bagi tanya orang kaya. Apalagi hana tajuk tungku metuah. Maka oleh karena demikian Ramadan jadikan kesempatan untuk meningkatkan takwa dengan jalan yaitu puput sunat salah satu adalah sedekah. Maka Ramadan tengku metuah 3 kesempatan. Pertama, untuk membersihkan jiwa dari segala dosa. Yang kedua, kesempatan untuk meningkatkan dalam mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, kesempatan untuk meningkatkan takwa getanyo kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah
sedikit ilmu yang dapat ulun tuan sampaikan. Ni ba uro yang sangat mulia rayanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pribadi ulun tuan, hendak kiranya kepada urang syik sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.